Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dawis, kembali lagi dengan podcast Dago Wisata. Nah, alhamdulillah Sobat Dawis, kita bisa ketemu lagi dengan sesi yang keberapa ya? Oh ya, udah banyak ya teman-teman sahabat Dawis ya, kita sudah ada kedatangan narasumber yang dimana ini kita akan mengkaji lagi tentang gimana ya di Dago Wisata ada tour leadernya itu yang benar-benar bersertifikasi atau tidak. Nah, ini nih kita langsung aja undangnya dengan Pak Ustadz Badrudin. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Akhirnya bisa ketemu juga ya Pak Ustadz setelah sekian lama. Masya Allah. Ya, sekian purnama, sekian lebaran. Masya Allah. Masya Allah. Ini Pak Ustadz Badru jadwalnya. Alhamdulillah teh. Berkat doa semuanya ya. Masya Allah ya. Semoga sehat-sehat ya Pak Ustadz ya. Amin, amin. Pak Ustadz, ini gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini di bulan Sya'ban awal ya. Kita patut bersyukur karena kita masih bisa bernafas dengan gratis ya. Masih bisa bernafas dengan lega. Yang mudah-mudahan dengan adanya podcast ini juga kita bisa menyebarkan aura positif kepada audiens, kepada seluruh jamaah Dago Wisata khususnya. Masya Allah. Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Harus sehat. Harus sehat. Harus sehat buat menyapa Sobat Dawis Iya ya. Pak Ustadz, ini gimana? Saya lihat ya, wah jadwalnya padat sekali. Untuk aktivitasnya ini seperti apa sih Pak Ustadz kesehariannya? Siap. Kebetulan Teh Rina, saya ini kan kompetensinya tour leader, tour guide. Masya Allah ya. Nah, jadi aktivitas saya itu tidak keluar dari dua itu, gitu kan. Jadi perjalanan wisata. Nah, terlebih dengan sekarang kesibukan umroh ya, yang ada di Dago Wisata khususnya, alhamdulillah menambah kesibukan hari-hari, termasuk dikarenakan kita tuh harus selalu menjaga silaturahim dengan alumni ya. Jadi kita juga hari-hari kita say hello lah ya, say hi ke jamaah di grup alumni. Nah kemudian saya juga ada beberapa aktivitas aktif saya di organisasi ya. Nah, karena emang ternyata dengan kita punya profesi di dunia ini, di dunia wisata ini khususnya, kita dengan adanya aktif di organisasi gitu kan, menjadikan ukhuwah kita ya, silaturahmi kita tuh semakin luas. Semakin luas ya Pak Ustadz ya. Betul, semakin luas. Jadi channel-channel kita, koneksi kita, relasi ya. Relasi betul. Nambah saudara lagi ya Pak Ustadz. Betul, saudara. Nambah saudara lagi betul. Ya. Masya Allah. Ini Pak Ustadz, awalnya Pak Ustadz ini emang dari dari tour leader kan awalnya Pak Ustadz ya. Betul. Awal menjadi tour leader itu dari kapan Pak Ustadz tour leader itu? Saya baru aja dari tahun 2001 2002. 2001 2002 ya, berarti udah baru berapa tahun? Sekarang 2025 udah 25 tahun. 23-24 lah ya. Iya. 23-24 tahun. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Jadi belum pernah saya pindah ke profesi yang lain karena ternyata mungkin passion saya di sini ya. Gitu kan. Nah, jadi dulu awalnya tahun 2001-2002 itu saya diajak sama seseorang itu kan untuk memandu sebuah grup ke destinasi yang dekat dari sini, ya ke Jakarta. Saya rasa atau saya kira itu bukan memandu tamu, gitu kan. Dikira mau diajak wisata, diajak tour gitu, jadi peserta. Saya rasa itu. Ya akhirnya saya nyanggupin. Besoknya ternyata ada 2 bis. Ternyata 2 bis itu sama beliau dan sama saya. Jadi saya tuh di briefing pagi hari, dini hari bahkan waktu itu. Jadi ini saya tugasnya apa? Ya tugasnya memandu. Memandu tuh apa aja? Dari mulai nanti ada greeting, katanya greeting tuh ya perkenalan segala macam, silakan, terus menjelaskan destinasi, gitu kan. Dari situ saya udah
Oh, berarti ini saya waktu itu masih ingatnya guide lah gitu ya. Iya, betul. Betul. Tour guide Oh, jadi gitu ya. kayak guide gitu ya? Iya, katanya itu. Nah, tetapi karena kita memang dari awal sampai akhir, berarti kita tuh udah menjadi seorang pemandu wisata atau tour leader atau pemimpin perjalanan, gitu kan? Nah, akhirnya saya ikuti aja, dikarenakan alhamdulillah ada background saya pernah kursus public speaking, ya protokolnya segala macam, sehingga saya alhamdulillah bisa menikmati. Jadi masuk ke fashion Betul. ini ya, Pak Ustadz ya. Padahal Jadi saya tour kan guide. background kuliah saya tuh teknik informatika. Teknik informatika. Jadi Betul. nggak ada akademis tentang Sama sekali. pariwisata dan sebagainya, nggak Tidak ada. ada. Dan emang tidak tergambar, tidak terbayang ketika saya kuliah di Bandung ini Iya. di informatika mau terjun di dunia wisata kan. Karena waktu itu emang belum menjadi sebuah profesi yang dikenal banyak orang. Betul. Menjadi tour leader atau tour guide itu. Ternyata saya coba dari Bandung sampai ke Jakarta, ya, itu kan dulu durasinya sekitar 4 jam lah ya. Iya. Karena kan belum ada Belum Cipularang. ada Cipularang, tol itu, Jadi betul. lewat Cikalongwetan terus ke Cikampek kan kurang lebih 4 jam dengan istirahat. Percaya atau enggak, waktu itu saya 4 jam nggak berhenti ngomong di bus. Ngawak-wak kalau bahasa Jermannya ya. Jadi, Ngawak-wak ya. punten teh ya. Kalau bahasa saya ada beberapa hal yang ini ya. Nggak apa-apa, kearifan Nggak apa-apa ya? lokal. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak Ustadz. Kan kita orang Sunda harus melestarikan. Betul. Jadi waktu itu saya juga merasa kaget. Oh, ternyata passion saya ada di sini. Karena saya hobi berbicara di depan umum. Saya hobi melayani melayani orang-orang lah gitu ya, membantu segala macam. Pas nyampe di Jakarta, saya nikmatin itu dan di situ juga saya ada ada ternyata gitu ya. Saya baru menyadari waktu itu tahun 2001 akhir itu, oh ternyata saya ada kemampuan untuk nge-lead sebuah grup untuk Memandu. menikmati destinasi wisata. Di dalam harus ngapain, keluar jam berapa segala macam gitu ya. Saya tentukan dan ternyata grup itu ngikut gitu. Oh, berarti ini ada sesuatu yang tidak saya sadari. Iya. Dan muncullah dengan begitu dengan begitu adanya lah gitu ya. Iya, betul. Sehingga minggu berikutnya ternyata antusiasme si wisatawan itu mungkin terdengar atau dibaca lah sama pemilik travelnya, dan akhirnya berikutnya saya ditugasin lagi ke Jakarta lagi, ke Bogor, semakin jauh lah ya, kemudian ke Pangandaran, kemudian ke Jogja, ke Semarang, ke Surabaya, Bali, Lombok, Padang, Medan, hampir seluruh Nusantara. Dan akhirnya bisa sampai Betul. sekarang. Kurang lebih 2004-2005 itu hampir semua se-Indonesia lah. Masya Gitu, bawa tamu ya, bawa grup. Dan itu saya nikmatin sebagai juga pembelajaran diri ya, pendewasaan diri. Dan di situ pun kita sudah mulai belajar yang sekarang mungkin dikenal dengan problem solving ya. Betul. Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Karena emang di setiap perjalanan wisata itu Ada yang nggak sesuai dengan apa yang kita persiapkan, Pak Ustadz. Betul. Itinerary, rounder, dan lain Betul. sebagainya. Kadang di luar dari ekspektasi ya, Pak Ustadz ya. Betul. Bukan keluar lagi, melenceng. Iya, melenceng ya. Melenceng dari apa yang sudah digariskan di situ. Karena dulu kan serba terbatas. Kita belum ada Android. Betul. Itu kan, kemudian kontak juga kolega belum begitu banyak. Sehingga salah satu yang menjadi kebiasaan saya ketika saya bawa grup adalah saya kan duduk di tengah ya. Ini tour leader kan, ini driver, ini co-driver. Ketika perjalanan, contoh misalnya kita mau ke Bali ya, kita kan waktu itu masih 45 jam Betul, pakai bus, iya. pakai bus. Jadi setiap saya melewati sebuah daerah, misalnya sebuah resto kita akan lalui, dari kejauhan udah ketahuan kan, ada kelihatan ada ininya baliho. Dan di situ pasti ada nomor telepon, bukan handphone lokal ya. Iya. Saya selalu kerjasama sama co-driver di sebelah saya, Kang, punten ya, nanti di depan itu ada, kalau nggak salah, ada penunjuk restoran. Ya, tugasnya itu kan ada 8 digit ya. Iya. Akang ngapalin 4 digit pertama, saya 4 digit terakhir. Oh gitu. Ya, karena saya ada keterbatasan untuk ini ya, ngapalin banyak ngapalin langsung angka, kan. iya. Betul. Nah, itu dia 4 digitnya apa, saya 4 digitnya apa, Kang apa tadi? Oh, kosong bla bla bla, saya satuin. Saya save di handphone Cininit. Iya dulu. Di handphone yang kecil. Iya, yang masih apa poliponik kayak gitu ya, Pak Ustadz ya. Monoponik saya. Monoponik ya, monoponik. Iya, betul. Iya, betul. Cininit. Gitu kan. Saya save di situ. Iya. Walaupun di perjalanan itu mungkin belum berguna,
Tapi bisa jadi nanti ke depan, oh saya harus ada referensi restoran di daerah tersebut. Dan ternyata pas ditelepon dari kantor, oh ternyata bisa untuk grup. Nah jadi hal-hal seperti itu saya pelajari untuk memudahkan ke depannya. Karena dulu mah kan belum ada nomor handphone yang begitu luas. Betul. Tahu sendiri dulu kan nomor handphone justru lebih mahal daripada handphonenya, kan, betul kan ya? Kalau nggak salah kayak gitu kan. Kalau ini mungkin para jamaah juga, para audiens juga paham itu. Sehingga emang dengan keterbatasan kita betul-betul harus bisa memaksimalkan apa yang sedang kita jalani. Itu teh perjalanannya kalau dipersingkat ya. Masya Allah ya. Karena Jadi saya pernah teh bikin tulisan kayak antologi ya. Bikin tulisan perjalanan saya dari 2001 itu sampai alhamdulillah menjadi tour leader umroh. Itu kurang lebih 20 halaman. 20 halaman. 20 halaman. Dari awal sampai menjadi tour leader umroh. Dan sekarang udah ada bukunya. Tapi antologi kumpulan tour leader umroh dalam sebuah cerita. Waktu itu tuh saya diajak juga untuk nulis buku. Iya, ya. kenapa nggak menulis buku lah? Betul, menulis buku. Perjalanan lumayan 20 tahun lebih. Betul. Nah, dan waktu itu diberikan kesempatan menulisnya maksimal 6 halaman sebetulnya. Ini lebih ya 20 halaman. Jadi emang ternyata saya bikin di handphone kan, di Word yang di handphone ya, betul. di Microsoft ya. Iya. Gini aja, itu pun saya gunakan waktu ketika saya bawa grup dari Kalimantan, City Tour Bandung, mau pulang ke Cengkareng, saya diingetin, Kang, punten, ini tulisannya mana nih, belum kami terima katanya, mau segera masuk ke editor. Oh iya ya siap. Akhirnya saya minta izin ke tamu, Bu, mohon maaf, silakan nikmati perjalanannya, saya mau menulis dulu, saya bilang. Perjalanan dari Bandung, masuk tol Pasteur kan, sampai ke Cengkareng 20 halaman gini aja. Gitu ya. Sampai pakai HP ya Pak Di Ustadz ya? handphone, nggak kerasa pas saya lihat, di A4 udah 20 halaman. Ya. Dengan spasi cuma 1, pakai Times New Roman, dengan ukuran 12 fontnya, gitu kan. Wih, banyak juga gitu kan. Itu pun banyak yang di skip, karena kan tadinya ngejar 6 halaman tadi. Betul. Ternyata 20 halaman. Itu cerita antologi. Awal. Ada bukunya nanti suatu saat kalau diundang lagi. Oh, Masya Allah. Ya, udah terbit bukunya? Ada bukunya. Oh, Masya Allah. Iya. Nanti ya kita tunggu ini Pak Ustadz. Perjalanan awal karir menjadi tour leader ya. Betul. Ini saya semakin menarik nih. Pas awalnya itu dari segi akademisi nggak ada sangkut paut dengan pariwisata dan akhirnya bisa singgah menjadi tour leader. Betul. Menemukan passionnya gitu Pak Ustadz. Betul. Tapi ini ada istilahnya dari awal menjadi tour leader ada restu nggak dari orang tua atau istri gitu kan? Kan pas waktu 2001 saya masih kuliah, istri Masih belum kuliah? ada. Oh, belum ada. Ada. Ya, masih di Loh Mahfud. Iya betul. Nah, kalau orang tua, saya kan di Bandung ya. Nah, orang tua kan di Tasik. Saya kan dari Tasik. Orang tua tuh tahu saya menjadi tour leader atau mungkin kalau di Lemur banyak. Jadi mungkin yang sok nganter tour cenah gitu ya, atau nganter wisata mau gitunya. piknik. Iya. Nah, jadi mungkin ya 2005 2006 lah. 2005 2006 ya. Betul. Karena alhamdulillah dari 2001 2002 itu sampai 2005 2006 kan berarti saya beres 2005 kuliah. Biaya kuliah juga salah satunya dari emang kerja itu. Masya Allah. Itu. Tapi emang orang tua kurang paham ya, karena kan di daerah ya. Kurang paham. Tapi saya bilang ya mohon doanya Pak Ma. Saya bilangnya Pak Ma ya, almarhumah sekarang. Nah saya bilang doakan intinya kuliah sambil damal gitu, sambil kerja. Masya Allah. Betul. Tapi awalnya itu minta doa restu orang tua dulu ya, itu yang pertama. Sampai akhirnya sekarang sudah menjadi profesi gitu ya Pak Ustadz. Profesi, betul. Ya, yang bisa dinikmati saat ini. Ingat Masya nggak Allah. Teh, tahu nggak Teh? Jadi waktu dulu saya ketika mau ke Bandung, kan saya paling dekat ke emak ya. Saya paling dekat ke emak. Jadi saya bilang gini, Mak, saya bilang Ujang kan, dipanggilnya Ujang. Ujang hoyong kuliah ke Bandung, balik kuliah ke Bandung. Nya mangga cenah, tapi 2 titip di emak mah. 2 nitip dari emak. Yang 1 sholat, yang kedua sing bisa nitipkan awak. Harus bisa menitipkan diri. Kalau sholat kan emang kita hari-hari ya. Iya, 5 kali wajib. 5 waktu sehari kan. Nah, saya tuh ngebaca apa sih arti dari kalimat nitipkan awak dari emak tuh.
Kira jaga kesehatan atau gimana ya Pak Ustadz ya? Ternyata Teh, saya kan waktu itu pernah tinggal hampir 9 tahun di Dago Atas. 9 tahun di Dago Ya, di Atas Dago pada saat Atas. kuliah itu? Kuliah. Kuliah dan lanjut setelah kuliah gitu ya. Dan saya tinggal di sebuah tempat, di sebuah kampung, namanya Lebak Siu. Saya di situ bermasyarakat, ya, bermasyarakat, bersosialisasi dengan Karang Taruna, dengan DKM segala macam. Dan saya di situ menemukan kenikmatan bermasyarakat, bersosialisasi. Dan akhirnya saya bisa memaknai bahwasanya arti kalimat dari nitipkeun awak itu adalah bermasyarakat. Ah, Masya Allah. Ya, itu dua kunci yang dititipkan sama orang tua ya, ibu terutama. Karena saya paling dekat dengan ibu, jadi beliau nitipkan nuka hiji sholat, cenah nuka dua, sing bisa nitipkan awak yang gitu teteh. Jadi hablum minallah, hablum minanas itu ya Betul. sebetulnya Pak Ustadz ya. Betul, tapi disunahkeun aja dengan gitu. Nuka hiji sholat, nuka dua, gitu, Nitipkan awak. hablum minanas. Wah, maknanya sangat dalam ternyata Betul, ya. betul. Kalau orang tua dulu itu kan suka ada filosofi yang kita teh apa ini maksudnya ya, dan bisa terasa oh ini maksudnya ya Pak Ustadz ya. Oh, Masya Allah ya. Banyak yang dikira-kira tapi nyata. Iya. Kirata ya jadi. Kirata. Ya Masya Allah. Nah Pak Ustadz nih awal dari tour leader menjadi tour leader teh tahun 2000 ya Pak Ustadz ya. 2001 2002. 2001 akhir ke 2002 awal. Pada saat kuliah juga itu sebetulnya. Masih kuliah ya. Nah, ini kalau misalkan hijrah ke Dago Wisata awalnya, ini mungkin awalnya kan memandu wisata domestik atau internasional. Nah ini memandu menjadi apa pembimbing, apa pembedanya nih Pak Ustadz yang terasa gitu? Banyak ya, banyak hal. Nah jadi kalau saya sih lebih enak sebetulnya saya disebut sebagai tour leader umroh ya. Karena kalau nggak salah di undang-undang pun namanya tour leader umroh, bukan pembimbing umroh gitu kan. Nah tetapi apapun itu namanya, ada dimensi lain ketika kita sudah menjadi seorang tour leader atau pembimbing umroh. Yaitu dimensinya adalah dimensi ruhani ya. Betul. Dimensi ruhani. Betul. Kalau dari sisi tour leadernya nih, tour leadernya itu adalah kita menjadi leader kan, menjadi pemimpin perjalanan. Iya, lebih ke mekanismenya ya Ustadz. Mekanisme teknis gitu kan, dari persiapan sampai ke pelaporan. Itu kan tour leader. Nah, kemudian ada dimensi pembimbingnya. Nah, di pembimbing ini lebih ke bagaimana kita menjadikan sebuah perjalanan umroh ini umroh yang terbaik bagi jamaah kita, umroh yang penuh makna bagi jamaah kita, umroh yang terhindar dari damni ya berjamaah kan. Kita harus mengantarkan yang betul-betul jamaah itu merasakan ini umroh terbaik dan tidak ada dam. Dan kita sebagai tour leader atau pembimbing umroh harus selalu mengingatkan itu kan. Betul. Membimbing, mengingatkan, memberi info dan memberi value-value, nilai-nilai yang akan kita lakukan di sana. Seperti itu. Dan bagi saya teh puncak tour leader adalah tour leader umroh. Puncaknya gitu ya. Puncak tour leader itu. Berbeda dengan tour leader biasa ya Pak Ustadz. Sangat jauh teh. Satu dari sekian banyak perjalanan rihlah lah, bisa disebut rihlah ya. Betul. Kemanapun ya, puncaknya adalah bagi saya mungkin ini berbeda dengan tour leader yang lain. Bisa jadi bagi kawan-kawan saya yang lain itu puncaknya adalah Eropa misalnya, puncaknya adalah ke Swiss, Antartika atau misalkan gitu kan. kemana ya Nah, gitu kan, misal. ke Afrika atau gitu betul, ya. Kan? Nah, ke negara antah berantah. Tapi bagi saya adalah puncaknya adalah ini nih, puncaknya adalah umroh haji. Umroh haji. Kenapa? Karena tidak semua orang diundang teh. Karena kan di sini mah ada unsur undangan dari Allah. Iya. Gitu kan. Spiritualnya beda ya Pak Ustadz. Sangat jauh teteh, sangat jauh. Satu-satunya tour yang saya ikuti, yang saya lakukan, yang baru pulang turun di Cengkareng, pingin balik lagi itu hanya umroh. Oh iya, pengen. Betul. Selalu merindu menjadi tamu Allah tuh pasti ada ya Pak Ustadz. Betul. Lamun Sunda mah dedeyeun. Nah, ketagihan. Dan silakan aja ditanya ke para jamaah. Saya sering tanya ke jamaah oke, para jamaah sekalian, apa yang diinginkan dari Bapak Ibu ketika kita sudah tiba di tanah air? Jawabannya hampir 100% pingin balik lagi. Karena alhamdulillah juga saya lalu tanya ke jamaah Dago Wisata, contoh yang kemarin tuh yang bulan saya terakhir tuh bulan Januari, awal Januari, itu rata-rata udah ada yang 11 kali, 6 kali, 5 kali, berkali-kali dengan Dago Wisata.
gitu kan, perjalanan umrohnya. Mhm. Nah, dan kenapa mereka berkali-kali? Berarti kan ada sesuatu nih. Jadi ternyata setelah kita coba atau saya mencoba menulis satu kalimat gitu teh ya, jadi ternyata ketagihan gitu dan emang bisa lanjut dan mungkin tadi juga nanti bisa coba. Ternyata semua orang pasti bisa menulis ya, dan akan menjadikan sebuah habit ke depannya. Ketika kalau nggak menulis itu kayak ketagihan gitu ya. Nah, alhamdulillah makanya ini saya ada kesempatan kemarin beberapa bulan yang lalu untuk menuliskan pengalaman ya, pengalaman saya khususnya dan juga pengalaman teman-teman yang lain, ada sekitar 12 teman-teman sesama tour leader muslim ya, yang sudah mengembara kemana-mana dan puncaknya adalah sebagai tour leader ke Tanah Suci. Oh, Begitu teh. Masya Allah. Berapa tour leader Pak Ustadz? 12 kurang lebih ya. 12. Jadi dari gabungan beberapa tour leader Betul. yang sudah istilahnya ada pengalaman atau experience-nya Pak Ustadz ya? Betul, betul. Oh, Masya Allah. Nama bukunya apa ini Pak Ustadz? Nama bukunya adalah Tour Leader dari Penjuru Dunia hingga ke Tanah Suci. Ah, Masya Allah tuh ya. Bisa di ini aja. Ya. Bukunya Tour Leader dari penjuru dunia sampai ke Tanah Suci. Suci. Ya, Tanah Suci ini langsung ada edisi Pak Ustadz ya gitu ya? Betul, Oh, betul. Masya Allah. Sampai tadi juga terkuat ketagihan ini pembeda mungkin ya Pak Ustadz ya? Betul, betul. Menjadi tour leader atau pembimbing umroh gitu kan? Betul, karena ternyata jadi menjadi tamu Allah gitu kan. Yang namanya juga kita disambut oleh Allah, oleh Rasulullah di sana ya. Jadi otomatis tidak ada orang satupun di dunia ini ya yang tidak menginginkan untuk menjadi tamu Allah kan. Nah, makanya saya sampaikan ketika sudah keliling kemanapun ya, satu-satunya yang ketagihan untuk kita kembali lagi itu adalah hanya umroh. Umroh ya? Betul. Masya Allah ya Pak Ustadz ya. Jadi negara apapun yang sudah kita kunjungi, Betul. yang ingin kembali ke sana, Betul. dan ingin merasakan dunia itu, ya Allah, serasa tenang dan Betul. lain sebagainya adalah Ikram Baitullah ya Pak Ustadz ya. Betul sekali. Masya Allah ya. Itu dalam pengalaman pribadi ya mungkin ya Pak Ustadz ya. Betul, betul. Tapi mungkin ada istilahnya ini kan ke rumah Baitullah itu banyak sekali penghalang Iya. ujian cobaan ya gitu Pak Ustadz. Betul. Selain pembedanya, oh iya lebih spesial lah kita menjadi Betul. tour leader. Ini ada yang dirasa, wah ujian juga nih. Kalau Betul. ngebimbing mau umroh sama yang domestik atau internasional ya, bukan ke Betul, Baitullah. betul. Yang dirasa seperti apa Pak Ustadz itu? Pembedanya gitu. Sangat berbeda teh ya, sangat berbeda. Saya akan berawal dari saya kenapa kok dari tahun 2001-2002 baru saya menyanggupi untuk menjadi tour leader umroh itu 2022 kemarin. 2022. 2023 akhir, awal ya, Januari 2023. Tetapi 2022 itu udah ada penjadwalan. Ya, tapi kan udah ada jadwal yang lain. Nah, maksudnya apa? Saya dulu dari tahun 2009-2010 itu, ya kalau saya boleh sebutkan, jadi ajakan untuk gabung menjadi pembimbing umroh dari Dago Wisata itu udah ada. Dari 2009. Betul, dari awal Masya Allah. banget. Iya betul, dari Dari awal Dago banget. Wisata berhijrah Betul. ke umroh ya Pak Ustadz ya? Betul, jadi udah ada tawaran gitu kan untuk sama-sama di umroh. Nah, tetapi ya itulah namanya juga undangan ya. Namanya juga undangan, invitation from Allahnya itu belum nyampe berarti kan ke hati saya. Secara fisik udah dihubungi, kalau dulu di BB gitu ya, di BBM, kemudian di WA sudah ada nih. Tapi ya karena itulah undangan ini adalah undangan spesial, ya makanya ketika saya alhamdulillah terlibat sekarang menjadi tour leader atau pembimbing umroh khususnya di Dago Wisata, saya merasakan perbedaan yang luar biasa. Gitu ya. Perbedaannya adalah tentu ada beberapa teknis ya, beberapa teknis yang kita harus menyelaraskan kan, harus menyelaraskan yang tadinya misal saya hanya memandu grup yang sifatnya umum, gitu kan, umum di sini ya segalanya gitu kan, dari sisi kultur sangat berbeda, bahkan dari sisi agama pun kan, waktu itu kan beraneka ragam yang saya layani, Umum pokoknya umum posnya. semua. Nah, ketika di umroh ini ada dimensi lain yang membuat saya harus terus banyak belajar. Masya Allah ya. Gitu. Banyak belajarnya, jadi nambah lagi ya Pak Ustadz ya. Betul. Apalagi ini nambah esensinya spiritualitas. Betul. Mungkin Pak Ustadz yang pernah dialami
yang sudah terjadi. Ya. Oh, ternyata gini ya umroh teh ada pembeda lain. Saya sebagai tour leader umroh dengan pembeda tour leader jalan-jalan atau tour biasa gitu kan. Ada pengalaman nggak, Ustadz, yang Banyak dirasa? teh, banyak. Dari setiap perjalanan umroh yang saya ikuti, yang saya bimbing, itu punya perbedaan masing-masing, punya nilai masing-masing ya, punya pengalaman berikutnya yang membuat saya harus terus belajar kan tadi yang saya utarakan. Jadi ada misalnya kayak gini, suatu saat ini yang mungkin bisa disebut motivasi juga ya. Iya. Saya sampaikan ke jamaah di momen perjalanan dari Bandung ke Cengkareng ya. Saya sampaikan, Bapak sekalian, perjalanan umroh adalah perjalanan kebersamaan. Karena kebetulan Bapak Ibu ini daftarnya lewat Teguh Wisata dan kebetulan kita ini 8 bis, otomatis ada perjumpaan, ada pertemuan dari masing-masing yang awalnya belum kenal, gitu ya. Mungkin hanya kenal dengan keluarganya masing-masing. Masuk ke dalam bis, barulah kenal satu bis, kemudian kita kumpul dengan bis-bis yang lain, berarti kita menjadi keluarga besar Dago Wisata. Nah, otomatis di sini kita harus ada tenggang rasa. Betul. Dan kuncinya adalah saling memudahkan, saya bilang. Iya, betul. Saling ya. memudahkan. Saling memudahkan. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, insya Allah. Dan pasti Allah akan memudahkan urusan kita. Ya, ini menjadi motivasi bagi saya nih. Nah, kemudian ketika kita umroh, ya ketika kita umroh, ada salah seorang jamaah yang saya lihat segalanya Allah permudah beliau. Ya, segalanya Allah permudah. Sampai-sampai dari, kalau 8 bis itu kan 8 kali 5 ya sekitar 400 orang ya. Betul. Dari 400 jamaah termasuk kita pembimbing, beliau padahal usianya udah 60-an. Tetapi beliau laki-laki, bisa disebut kakek-kakek. Beliau adalah satu dari 400 orang yang pertama kali mencium Hajar Aswad. Masya Allah, pertama kali? Betul, dalam kondisi dalam kondisi berjubel. Ya. Makanya hektik gitu ya. Hektik banget. Crowded. Itu pada saat keberangkatan awal tahun. Betul, awal tahun kemarin ya, 2023. 23. Iya, Masya Allah. 23. Dan itu menjadikan tanda tanya kan bagi saya. Ini amalan apa yang si Bapak perbuat nih? Yang lain mah pada mental ya. Susah gitu. Susah banget. Apalagi crowded ya. Betul, diantaranya sama saya. Oh, Masya Allah. Diantaranya sama saya, jamaah yang lain ikut, kurang lebih ada mungkin 12 atau 13 orang, ya ikhwan semua. Nah, saya usahakan untuk masuk, malah sayanya nggak bisa, terus jamaah yang lain nggak bisa, ya si Bapak itu masuk dengan santainya. Dengan santainya langsung Bisa mencium Hajar Aswad. Masya Allah. Dengan lamanya di situ. Lama di situ. Nggak di ini sama askar gitu. Nggak, sama jamaah yang lain juga seperti diberi jalan aja. Akhirnya selalu saya sambil merinding nih. Iya. Jadi saya bertanya ke beliau dan ya bertanya itu bagaimana kiat-kiatnya. Iya. Nggak tahu, saya tadi tahu-tahu udah di depan Hajar Aswad aja. Oh iya. Betul gitu. Nah, Masya Allah. tapi saya perhatikan emang si Bapak ini dari awal keberangkatan sampai H-1 kejadian itu, emang beliau ini hobinya adalah membantu orang lain, memudahkan orang lain. Contoh lah, ketika pas perjalanan kita kan ada pembagian nasi kotak kayak gitu ya, air mineral. Beliau selalu orang yang pertama ngebantu kita. Kan sama saya aja. Padahal beliau sebagai peserta jamaah, bukan dari tim Dago Wisata ya? Bukan. Ternyata beliau menafsirkan, ya, membaca apa yang saya sampaikan, memudahkan urusan orang lain. Ya salah satunya dengan itu. Ketika kita di Madinah mau city tour kan ada pembagian roti tuh, betul. sama air. Beliau mah selalu mendahului. Biar sama saya bagi. Selalu gitu. Cuma itu aja amalannya beliau. Dan ternyata sama Allah dimudahkan. Dia di Hijri Ismail dimudahkan, ke Hajar Aswad dimudahkan, megang kiswah beberapa kali, gitu ya. Sampai umrohnya juga, kalau nggak salah beliau umroh sampai 3 kali, gitu kan. Tawaf wada juga ikut, alhamdulillah dilancarkan. Beliau masih produktif masih untuk produktif, Masya Allah. 60 tahun. 60 tahun ya? 60 tahun. Udah pensiun. Udah pensiun ya? Pensiun. Ya, jadi ya mungkin Allah tuh melihat ya. Oh iya, pasti. Kebaikan itu menular, Pak Ustadz. Betul. Jadi apa yang kita tuai itu ya, Betul. akan hasilnya tuh terasa oleh kita. Betul, Apalagi betul. di Baitullah itu segala amalan yang kita perbuat Betul, sebelum atau pada saat di tanah air ya.
bukan berarti di sana juga ya Pak Ustadz ya. Betul lah, betul. Allah tuh maha melihat, dan mungkin Bapak itu tuh tidak menyadari bahwa beliau pada saat di tanah air atau sebelumnya suka membantu. Jadi Betul. dipermudah, Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya jangan ragu gitu kan. Betul. Selama di sana saya aduh gimana ya gitu. Selama kita berbuat baik ya Pak Ustadz ya. Tapi teman-teman juga jangan merasa aduh saya awalnya ini banyak dosa dan sebagainya, gimana. Betul. Kadang suka ada ini Pak Ustadz, takut karma cina ya. Iya betul. Nah itu saya belum siap teh soalnya takutnya di sana apa amalan yang pernah saya buat atau misalkan dosa yang pernah saya buat itu suka ditimpa balikan di sana. Betul nggak Pak Ustadz? Nah ini nih ya kesalahan yang kita pahami bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang belum umroh, dan itu kadang menjadi alasan. Iya. Atau kegelisahan, ketakutan. Betul, ya. Gitu kan. Nah padahal selama kita istighfar, selama kita bisa taubat kan, itu pasti di sana tuh udah justru akan kebaikan-kebaikan yang kita terima. Betul. Gitu. Ya. Dan itu teh bukan hanya apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbuat, tapi yang ada dalam isi hati kita juga harus dijaga. Niat ya, Bos. Niat, kemudian komentar-komentar kita, husnudon kita, gitu kan, di dalam hati juga harus terpancar. Kenapa? Karena ini ada kejadian lucu, boleh ya? Saya sambung. Boleh. Ya? Jadi ini kejadian ke saya sendiri. Suatu saat di umroh yang tahun 2023 akhir kalau nggak salah ya, kalau tidak salah nih. Waktu itu 7 bis kalau nggak salah. Ada jamaah dari Cilacap tapi udah tinggal di Bandung. Beliau kakek-kakek, udah mau kepala 7, tidak sama keluarga, beliau sendiri, tidak bawa HP. Nah, kemudian ketika pasca tawaf sunat ya, saya antar segala macam, kemudian kan nyebar. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ini kan udah tahu jalan ya, oke udah aman tar, katanya gitu kan. Nah, kita udah ke hotel, rata-rata hampir semuanya udah di hotel. Nah, kemudian tidak begitu lama di grup jamaah itu ada yang ini kan, ada yang informasikan bahwa Pak Punten ada yang ketemu dengan Pak Anu nggak gitu kan? Saya lupa namanya, Pak Anu nggak? Oh nggak ada. Kenapa gitu Pak? Saya japri kan ke beliau. Maaf, ini beliau tadinya bertiga sama saya, tapi beliau nggak tahu kepisah di mana, katanya gitu kan. Nyasar gitu ya Pak Ustadz? Nah, bisa dikatakan lah mungkin seperti itu. Jadi kepisah, awalnya bertiga, yang 2 ini kan udah sering umroh, jadi mungkin untuk mapping jalan mau kemana-kemana lebih cepet ya. Iya, nah, udah tahu denah di mana mungkin gitu ya. Udah tahu tips and triknya lah gitu ya. Nah, ketika mau kembali lagi ke hotel harus seperti apa. Si bapak ini baru pertama kali, udah sepuh, kemudian tidak bawa HP, gitu kan. Dan kebetulan ID card-nya lupa nggak dibawa. Gitu kan. Nah, makanya kan sejak itu menjadi pengalaman saya harus selalu mengingatkan ke jamaah kemanapun dimanapun ketika kita umroh dan ziarah harus pakai ID card. Sebagai identitas kita ya. Akhirnya saya gini dari hotel, ya insya Allah saya cari. Teh ya. Akhirnya saya berangkat dari hotel, hotelnya kalau nggak salah Ramada. Saya jalan dalam hati nih, ya Allah tunjukkan si bapak ini di mana. Saya sambil jalan sambil si bapaknya, Pak tadi terakhir di mana? Di pintu 72 katanya. Pintu 72. Pintu 72 terakhir ketemu gitu ya. Oke, tapi anehnya kaki saya malah diberjalankan oleh Allah untuk ke pintu yang lain. Ke pintu bukan yang ke lain. Nyarinya itu nggak di 72 gitu. Tapi di pintu yang lain. Kalau nggak salah di 90-an lah. Gitu ya, di sekitar itu. Pas saya ke situ, coba apa? Ada tiang kan? Beliau lagi nyender aja. Bapaknya yang dicari itu. Anteng aja lagi nyender, seperti yang lagi nunggu seseorang. Saya langsung lari, beliau juga lari, ketemu pelukan. Alhamdulillah tadi ketemu. Ya alhamdulillah, pokoknya senang banget. Saya bahkan selfie kan. Alhamdulillah Pak ini udah ketemu, saya bilang di grup. Sambil informasikan kedua temannya itu ya? Iya, kedua teman dan ke semua jemaah kan. Betul. Karena kan semuanya khawatir lah. Karena kebetulan di situ ada kalau nggak salah anak atau cucunya yang gabung di grup WhatsApp. Kan suka ada gitu ya. Iya betul. Kalau orang tuanya misalnya ikut umroh, kurang begitu bisa menggunakan HP atau sama sekali tidak bawa HP. Jadi anaknya ikut juga ya di grup tersebut. Dan beliau yang paling khawatir kan. Ini saya sampaikan udah ketemu gitu kan. Lucunya apa? Nah ketika mau saya antarkan ke hotel, kita melewati tempat jam-jam. Iya, tempat air jam-jam itu ya, banyak. Yang di galon gitu. Iya, galon gitu yang ya, putih-putih, betul kan? Nah, itu kan.
Nah, bapak tersebut bilang gini, Tat, maaf saya pengen ngambil air Zam-Zam. Oh boleh Pak, saya juga mau. Tapi karena padat, jadi kan nggak bisa bareng-bareng, harus Oke. antri. Iya. Beliau dulu ngambil, beliau udah berdiri, saya jongkok bawa botol yang kosong, saya masuk. Tapi dalam hati ada hal yang negatif di saya. Bilang apa coba dalam hati saya? Bahasa Sunda tapi ya. Aduh, sok paur leungit deh si bapak. Aduh, takut hilang lagi si bapak kan gitu dalam hati. Udah ada gini dalam hati. Dalam hati teh. Baik kita iya. Nah, itu kan ngambil air itu ini besar nih ya, ini besar, ini nggak ada merek. Nah, yang dikit yang segini itu nggak sampai semenit. Teret penuh, pas saya berdiri nggak ada si bapak. Saya cari-cari nggak ada teh. Langsung ya tadi teh dari hati Betul. ya emang nggak ada sih bapaknya. Nggak ada. Padahal ya teh ya, itu teh nggak terlalu padat. Rame tapi nggak begitu padat sampai desak-desakan enggak. Pas saya berdiri dicari-cari nggak ada. Di setiap tiang takutnya nyender lagi di tiang, nggak ada. Astagfirullahaladzim, ya Allah di mana si bapak gitu kan? Nggak ada tuh. Nah, lagi gitu saya istighfar aja terus, ya Allah ini salah saya ya. Dalam hati ada negatif, takutnya hilang. Bener hilang. Akhirnya saya gini, ya Allah titipkan kepadamu, mudah-mudahan beliau bisa selamat gitu. Iya. Karena berikutnya di grup pembimbing ada ustazah yang informasi, hapunten gitu kan, maaf ada yang lagi di haram nggak? Ini ada jamaah yang pingsan, ibu-ibu di dekat masai, dekat tempat sa'i kan. Akhirnya saya kan jadi pilihan. Iya. Karena saya satu-satunya ustaz yang lagi ada di haram. Saya mau nyari lagi si bapak atau bantuin si ibu. Jemaah yang sedang pingsan ya? Iya, sedang pingsan. Biasanya darurat ya Ustaz. Betul ya? kan? Betul. Nah akhirnya, ya Allah tunjukin saya mau ngebantu si ibu, tapi selamatkan si bapak. Iya. Gitu kan. Saya Itu bilang, resiko pembimbingnya Pak betul, Ustaz. kan harus milih nih. Bisa memilih. Dan juga saya bilang, Aduh, Masya Allah. udahlah dari si bapak-bapak inilah gitu ya. Iya. Mungkin bisa lebih mandiri kan gitu. Iya, udah. dalam keadaan ya kita sudah ketemu dan sehat Betul, juga ya Pak Ustaz sehat, ya, alhamdulillah. gitu kan. Akhirnya saya carilah si ibu kan. Udah ketemu alhamdulillah. Pas udah ke hotel deh. Si bapak-bapak lagi ngerokok di depan lobi hotel. Sebat ya bapaknya tuh di hotel. Saya antara hamdalah dan istighfar itu. Alhamdulillah bapak, aduh ketemu. Ya, pokoknya sekarang mah nggak usah khawatir lagi, saya udah tahu jalannya kan. Ya alhamdulillah Pak, tadi kan sempat tegang gitu, Iya. gitu kan. Jadi makanya ada dua sisi kan. Jadi di dalam hati itu ya harus positif. Kita betul-betul berpegang ke Allah gitu kan. Dan juga ya tawakal ya. Dan juga ketika negatif pasti dikasih negatif juga. Masya Gitu. Allah. Itu saya banget. Kejadian saya banget. Masya Allah ya. Jadi ya mungkin dari awal ya Pak Ustadznya kenapa Iya. kita harus pada saat sebelum umroh gitu kan. Betul. Kan kalau hubungan dengan Allah mah maha pemberi maaf atas Betul. segala apapun yang pernah kita perbuat ya. Betul. Tapi kalau misalkan hubungan dengan manusia, hablum minallah, belum tentu manusia itu memaafkan. Betul. Makanya sebelum umroh itu kita wajib lah, wajibnya bukan Wajib, sunnah lagi ya. Wajib. Salah Istilahnya satu harus- ininya lah. iya, Persiapan itu adalah. persiapan dan memohon doa restu gitu kan ya Betul. Pak Ustadz. Dan mohon maaf lahir batin tuh bukan hanya sekedar kata ya mungkin ya Pak Ustadz Betul. ya. Karena kalau ada istilahnya Sunda mah ya kakeul keneh gitu nya ke kita, atau misalkan ada kekesalan yang pernah kita perbuat, itu pasti ada impact-nya gitu ya Pak Betul. Ustadz ya, yang terasa di Bahasa sana. Jermannya neuteli ya. Neuteli bahasa Neuteli. Jermannya gitu ya. Jadi teman-teman wajib ditranslate ya, itu bahasa neuteli. Apa coba translate? Boleh di komen saja ya teman-teman. Neuteli ya. Aduh Masya Allah. Nah ini begitu spesial ya Pak Ustadz ya, Betul. sebagai tour leader, apalagi sebagai tour leader umroh. Tuh. Ini kan Pak Ustadz istilahnya sudah berpengalaman. Alhamdulillah. Mungkin di sini Pak Ustadz, ini kan kalau untuk yang sudah dialokasikan menjadi tour leader itu, bahkan Pak Ustadz itu spesial teman-teman, untuk Pak Ustadz Badrul itu spesial untuk keberangkatan akbar. Aduh. Masya Allah ya Pak Ustadz, dari awal ya. Alhamdulillah. Dari awal. Awal ditugaskan. Iya, sampai kemarin juga kan. Betul. Iya, itu 3 bis ya. 3 bis itu juga kemarin. Iya. Itu pasti saya, Masya Allah Pak Ustadz Badru. Jadi banyak pahalanya ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam doa Allah ya. Masya Allah ya, Masya Allah. Dan emang menata hatinya harus lebih. Iya, betul. Jadi saya kan pernah ada gurauan gitu ya. Bro, saya kan ada grup WhatsApp tour leader umroh kan seluruh Indonesia. Oh, Ada ada, kurang Ustaz. lebih 700 orang lah Masya Allah. seluruhnya itu.
Nah, kalau yang lain kan suka share umroh gitu kan. Mohon doanya saya lagi bertugas bla bla. Saya tuh jarang, termasuk yang jarang. Sampai ada guyonan dari teman-teman, "Bro, kamu tuh kok nggak pernah share katanya atau posting di grup, kan bawa grup 400 orang, 300 orang dari Dago itu. Nah, terus buat apa?" saya bilang. Gitu kan, kalau hanya untuk pamer ya. Nah, tetapi ternyata di situ ada sisi untuk memotivasi orang ya. Untuk memotivasi orang bahwasanya semua orang itu insya Allah bisa. Asalkan kita yakin dan asalkan kita benar-benar yakin akan undangan dari Allah itu akan ada. Ya, dalam apakah itu menjadi jamaah atau pembimbing, terlebih menjadi pembimbing kan gitu. Karena ibadah kita teh adalah salah satunya adalah ibadah pelayanan kepada jamaah, ya, takzim kepada jamaah, gitu, berkhidmat lah gitu ya. Berkhidmat Ya. Masya Allah ya. Jadi ada nilai esensi orang teh, itu mah membuat ria atau lain sebagainya. Ada yang berperspektif seperti itu. Tapi niat kita adalah hanya ingin memberikan istilahnya dakwah juga ya Pak Ustadz ya. Jadi semata-mata bahwa ke Baitullah tuh Masya Allah ujiannya Pak Ustadz ya. Sampai saat ini juga terasa mungkin ya Pak Ustadz beberapa jamaah banyak sekali kondisi ataupun pengalaman-pengalaman yang terasa mungkin ya. Betul. Apalagi Masya Allah kalau saya lihat Pak Ustadz Badru kemarin juga, Pak Ustadz ya teh saya baru pulang langsung pergi lagi Masya Allah. Oh, kemarin yang Desember ya, Januari ya? Iya, Masya Allah. Semoga capeknya menjadi lillah. Amin. Menjadi lillah. Nah Pak Ustadz ini kan alhamdulillah udah 20 tahun lebih ya Pak Ustadz ya menjadi tour leader. Alhamdulillah. Boleh nggak sharing sama teman-teman Sobat Dawi syarat menjadi tour leader? Siapa tahu ada yang mau nih. Syarat ya? Iya, syaratnya seperti apa betul. nih? Ini kan sebuah kompetensi ya. Tour leader atau tour guide atau profesi apapun itu menjadi kompetisinya masing-masing. Nah, kompetensi kita ini harus ada pembuktian dan harus ada pengakuan. Ya. Dan itu akan menjadi syarat menjadi seorang tour leader yang profesional kan. Jadi kita harus memiliki skill, kemampuan, ya. Kemudian harus punya knowledge, pengetahuan, sama attitude, sikap. Betul. Nah, jadi 3 ini menjadi syarat utama menjadi seorang tour leader ya. Nah, kemudian nanti ketika diimplementasinya menjadi tour leader yang mana ya tinggal diselaraskan saja. Contoh misalnya tour leader domestik gitu ya. Diselaraskan dengan keperluan selama kita menjadi pemandu atau pemimpin perjalanan di domestik. Kemudian ketika keluar negeri juga sama. Terlebih umroh juga sama. Jadi tinggal skill kita sebagai pembimbing umroh itu akan diuji di lapangan sedemikian rupa kan. Contoh misalnya kaitan dengan kemampuan kita mengkondisikan jamaah ketika pesawat delay gitu ya misalnya. Nah, iya, betul. Kemudian bagaimana sih pengelolaan jamaah ketika ada perubahan atau reschedule atau itinerary dikarenakan ada apa. Nah, itu skill tuh. Dan skill itu sebetulnya bisa dipelajari juga kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, bertanya kan. Sehingga kedepannya itu akan menjadi intuisi kita. Nah, intuisi kita bagaimana kita menghadapi sebuah masalah di lapangan atas apa yang sudah dihadapi sama kita sendiri di yang lalu-lalu atau oleh kawan kita, kolega kita. Nah, kemudian attitude. Nah, betul. Juga ya. Jadi sikap kita dalam menghadapi jamaah, dalam berkomunikasi dengan pihak travel agentnya, pihak bironya, kemudian dengan kolega kita, dengan perwakilan kita di sana, segala macam, ya itu akan menjadi kunci. Skill kita udah oke, pengetahuan kita, knowledge kita, sirah nabawihnya udah oke, pikirnya udah oke, tapi nggak ada attitude, nol lagi, gitu ya. Kenapa? Karena jamaah itu kadang akan melihat kita itu dari sisi attitude. Contoh, kita menyampaikan tentang aturan penggunaan kamar di Makkah misal gitu ya, atau cara kita memasuki kamar di Makkah di hotel. Nah, tapi penyampaiannya dengan nada yang intonasi yang tidak mengenakan, yang menandakan itu attitude kita yang kurang bagus. Nah, tentu saja itu tidak akan menjadi nilai plus, justru jadi minus kan. Nah, terus misalnya kita sedang menyampaikan sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah itu adalah hal yang luar biasa.
tapi kita sampaikan dengan cara yang dengan sikap yang kurang baik di mata jamaah, tentu saja hasilnya akan jadi minus juga, atau ujung-ujungnya tidak didengarkan kan gitu. Iya. Nah, kemudian contoh lagi misalnya kebalik nih, jadi harus yang tiga ini harus berkaitan ya. Iya. Sikap kita udah bagus, gitu, Iya. udah lemah lembut, selalu careful, Yes. tetapi setiap ditanya kaitan dengan Informasi mengenai betul, misalkan tempat ini teh apa, ini apa gitu, belum tahu gitu ya. belum tahu gitu, tidak tahu atau tidak tahu cara untuk Menjelaskan. menunjukkan bahwasanya kita teh belum tahu nih gitu. Kan ada caranya kan ya. Kita teh belum tahu. Terus ada yang nanya tentang itu. Kan ada caranya supaya jamaah itu melihat kita tuh emang Udah tahu gitu kan. betul. Nah, itu tentu saja akan nilai minus juga. Gitu. Kemudian ketika misalnya ternyata ada jadwal pesawat yang berbeda-beda. Saya kan pernah ya waktu itu 300-an jamaah. Jadwal pesawatnya ternyata ada 3 atau 4. Otomatis kan kita harus kelola tuh. Betul. Dari mulai ujung-ujungnya adalah harus menggunakan bus berapa unit. Betul. Kemudian, oh ini ternyata muthaib sama pembimbing harus dipisah. Nah, karena kan harus setiap jamaah harus ada yang memandu kan di Betul. dalam busnya. Nah, itu kan skill. Nah, itu skill yang harus dimiliki itu. Kemudian contoh lagi, ketika di lapangan, pas dari Jeddah yang paling sering ya, dari Jeddah ke Jakarta itu, nomor seat itu ada beberapa yang ngacak. Iya, nah Betul itu kan? yang Betul kan? menanganinya gimana ini jamaah? Mengelolanya ke gimana? Iya, kadang ada suami istri yang kepisah, ini langsung gitu ya. Nah, untuk tour leader yang profesional itu tidak cukup dengan menjawab qadarullah. Punten teh ya. Jadi, oh iya Bapak Ibu qadarullah kita duduknya emang pisah gitu ya. Iya, Nggak betul. bisa. Tetapi kita harus betul-betul Penyampaiannya itu bisa diterima dengan gimana Pak? harus mengkondisikan jamaah itu untuk bisa duduk dekatan dengan keluarga. Betul. Caranya gimana? Gitu kan ya. Kalau boleh saya bicara teknis ya. Jadi saya biasanya boarding pass itu di counter check-in kan saya dapat dulu tuh. Betul. Saya salin nomor seatnya. Betul. Seluruhnya itu di absensi. Ini nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Sehingga ketahuan mana keluarga yang udah berdekatan, mana keluarga yang belum berdekatan. Sehingga di ruang tunggu ada waktu 3 jam, 4 jam, itu gunakan untuk saya pindah-pindahkan, tukar-tukaran gitu. Masya Allah. Change gitu. Ya. Kemudian saya dekati jamaah-jamaahnya. Iya. Ibu, Bapak, ini keluarga Meo, ini Ibu, punten, ini Ibu jadinya di sini, sini. Yang tukarannya saya samperin, ini. Sehingga mereka pas ketika naik ke pesawat itu tinggal duduk di tempat duduk yang baru sesuai dengan yang tulis. Meskipun namanya berbeda ya, tapi Betul. yang diinginkan jemaah tuh asalnya mah duduk sebelahan meskipun nanti juga ketemu lagi ya sebenarnya. Betul, tapi kan 9 jam teh. Betul. Kebersamaan itu apalagi ya permintaan jemaah itu kan harus bisa terlaksana bagaimana dengan caranya ya Pak Ustadz ya. Betul. Meskipun kondisinya tidak sesuai dengan realita mungkin ya Pak Betul. Ustadz ya. Iya mungkin ini ya jadi clue-nya ya Pak Betul. Ustadz ya. Jadi tadi tuh saya tangkap yang pertama jadi syarat sebagai tour leader tuh jadi nggak mudah juga ya. Sangat tidak mudah teh. Tidak mudah Tetapi juga. kita jangan patah arang gitu ya. Semua orang pasti bisa insya Allah. Betul. Bismillah ya Pak Ustadz ya. Ini keywordnya atau kuncinya adalah yang pertama selain kita punya experience, Betul. jadi dari skill ya teman-teman. Betul. Skill, knowledge, dan attitude. Betul. Ini nih saya yang setuju attitude ya. Setiap dimanapun dan kapanpun attitude itu pasti ada. Adab Oke. itu adalah lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu ya Pak Ustadz. Exactly. Mantap. Itu ya Pak Ustadz ya, Betul, betul, betul Masya sekali, Allah ya. betul. Nah itu ya untuk syarat tour leader, catat ya teman-teman baik-baik siapa tahu ini pengen kan ada Pak Ustadz. Saya ingin di pariwisata Betul. jalan-jalan ke luar negeri. Padahal Betul. mah kan harus diketahui dulu. Oh ini ya Iya. resikonya itu kan tidak Betul. mudah dengan kata-kata gitu Ya, kan ya. ada SOP yang harus diikuti kan dari awal sampai akhir, dan itu menjadi keseharian seorang tour leader. Gitu kan, dari mulai persiapan sampai ke pelaporan. Di antara persiapan sampai pelaporan itu adalah ya komunikasi dengan travel, komunikasi dengan tamu atau jamaah, komunikasi dengan kolega, kemudian master file kita pelajari, ya
Jadi name list, room list, kemudian passenger list dan paspor list segala macam. Dan membacanya juga kan kita harus tahu ya. Contoh kayak di paspor, expire-nya ini tinggal beberapa bulan lagi. Nah itu kan tour leader harus peka, harus mengetahui dan memberikan informasi ke travel agent kalau misalnya travel agentnya miss, gitu kan. Suatu saat misalnya ada yang tidak kedetek atau miss karena terlalu banyak jamaah misal gitu ya. Ternyata ada jamaah yang paspornya itu beberapa bulan lagi habis, gitu kan. Nah itu kan harus segera diinformasikan. Nah terus itinerary kita pelajari, schedule ini kemana dulu. Jangan sampai ketika jamaah nanya selalu menjawab, oh ya betul Pak, sebentar Pak saya pelajari dulu. Jangan, justru pas ditanya itu kita udah siap. Walaupun perbedaannya kita dengan jamaah atau dengan tamu kadang bisa jadi cuma semalam. Betul. Sekarang kita pelajari gitu kan. Besok kita harus siap nih. Ketemu harus siap. Gitu. Tetapi emang dengan semakin bertambahnya jam terbang, tentu saja kan kita dengan hanya bertanya yang minggu depan itu rutenya Mekah dulu atau Madinah dulu misalkan kayak gitu ya. Oh ya Madinah dulu. Nah kita sudah punya gambaran, minimal gambaran kasar bahwasanya itinerary itu pasti akan seperti itu. Gitu teh. Itu kan belajar dari pengalaman yang sudah kan ya. Betul. Seperti itu. Itu pun yang alhamdulillah dapat saya lakukan di setiap pembimbingan umroh. Masya Allah. Masya Allah Pak Ustadz. Terus gini Pak Ustadz, kan Dago Wisata ya bismillah ya untuk semua pembimbing atau mutawif itu sudah tersertifikasi ya Pak Ustadz. Cuman ini untuk syarat kalau kita ingin menjadi tour leader yang sudah sertifikasi, itu syaratnya seperti apa Pak Ustadz? Kalau syarat administrasi teh, syarat administrasi itu adalah KTP warga negara Indonesia. Ya, kemudian kalau ada pernah pelatihan, sertifikat pelatihan. Pelatihan yang bersinggungan dengan profesi tour leader. Gitu ya. Yang bersinggungan itu contohnya misalnya pelatihan kepemanduan wisata bisa, atau pelatihan public speaking bisa, gitu kan. Nah, buat itu nilai tambah ya. Betul. Jadi kan di dalam tugas sebagai tour leader di situ ada kaitan dengan penyampaian tentang destinasi wisata. Betul. Penyampaian destinasi wisata itu kan otomatis harus punya kemampuan public speaking. Iya. Menyampaikan di depan umum kan ya. Nah, ya itu berarti bersesuaian. Nah kemudian kalau yang lulusan kayak SMK pariwisata atau perguruan tinggi yang jurusan UPW atau sekarang namanya ULW kalau nggak salah, itu misalnya sertifikat magang, sertifikat PKL itu bisa dilampirkan. Ya, kemudian ijazah terakhir minimalnya SMA atau SMK, MA setara pokoknya ya. Nah kemudian nanti untuk kelengkapan dan nanti akan ditempel itu adalah pas foto, warnanya warna merah backgroundnya, gitu. Selebihnya adalah portofolio yang pernah kita lakukan, gitu. Portofolio itu ya pengalaman kita ketika kita handling grup misal, di situ ada room list, gitu ya, ada name list, ada schedule atau itinerary yang pernah kita bawa grup itu, gitu. Contoh kayak room list, otomatis di situ ada nama kita. Name list ada nama kita tuh. Nah itu syaratnya. Ketika itu sudah ada, ya, karena kan sertifikasi itu bukan menguji sebetulnya teh. Bukan menguji. Bukan, tetapi membuktikan. Memvalidasi mungkin. Validasi, ya, pembuktian bahwasanya kita ini kompeten. Bahwa dan sudah legal mungkin ya. Betul. Yaitu pengakuan dari negara kan. Betul. Pengakuan dari negara melewati BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang dijalani oleh atau melalui by LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Sebetulnya ini sifatnya umum sih, untuk profesi apapun. Tapi kaitannya dengan tour leader, yaitu tadi dengan syarat-syarat yang emang mengerucut ke dunia tour leader. Gitu. Itu untuk umumnya generalnya tour leader ya Pak Ustadz ya. Kalau misalkan ini ada pembeda gak? Tour leader misalkan umroh, itu ada pembeda sertifikasinya atau bagaimana? Misalkan saya di sini sudah nih punya sertifikasi tour leader, tapi bukan tour leader umroh. Nah itu harus ada sertifikasi kembali atau sama saja? Gini, kalau sekarang ini kebetulan belum ada skema ya, belum ada skema tour leader umroh. Dulu pernah ada, tetapi saya kurang paham gimana prosesnya. Ternyata kesini tuh tetap menggunakan skema tour leader umum, gitu kan? Kenapa? Karena yang membedakan tour leader umum atau konvensional dengan tour leader umroh itu adalah
pembimbingan ibadahnya, gitu ya. Betul. Beberapa tahun yang lalu ketika saya berawal menjadi seorang asesor ya, waktu itu sempat kita bicarakan ada wacana untuk 5 unit tambahan, 5 unit tambahan untuk sertifikasi kompetensi skema tour leader umroh. Jadi unitnya itu misalnya gini, sekarang kan masih menggunakan yang 22 unit SKKNI, 22 unit SKKNI ini, skema tour leader. Nah, ketika untuk tour leader umroh itu ditambahin 5 unit. 5 unit itu adalah tentang fikih safar, ya fikih umroh, sirah nabawiyah, terus tentang ziarah gitu kan, terus adab di tempat ziarah kayak gitulah. Ada 5 intinya. Itu 5 tambahan. Dan ini 5-5-nya ya harus bisa membuktikan. Dan salah satu yang kadang menjadi hal yang dilupakan oleh asesi namanya, jadi peserta asesmen itu asesi, adalah foto-foto kita ketika kita menjadi seorang tour leader atau pembimbing umroh. Itu menjadi syarat juga tuh. Iya, Atau jadi pengalaman. menjadi penguat. Itu kan. Contoh kita punya foto dengan grup ketika di Kolonil Al-Ula nih misalnya. Nah, dengan grup nih ada spanduknya. Kelihatan kan? Rombongan Dago Wisata, program umroh plus Al-Ula. Dan kitanya ada di situ lagi pegang bendera. Ya, dan itu akan menjadi kuat ya bagi seorang asesor untuk dia akan merekomendasikan asesi tersebut sudah kompeten. Gitu. Oh, benar nih. Ini pembimbing ini emang sudah pengalaman gitu. Karena kan bisa dibuktikan dengan berbagai hal. Betul. Dari sertifikatnya dia lengkap, kemudian dari portofolionya juga lengkap, ijazahnya juga legal gitu kan. Segala macamnya ada lengkap, ya udah, tidak ada alasan lain untuk tidak direkomendasikan kompeten. Gitu. Tapi selain ada dokumen support lah mungkin ya Pak Ustadz ya, sama istilahnya dokumentasi ya, beliau sudah pernah berpengalaman, ada apa istilahnya ujian tertentu nggak, misalkan bahwa oh ini di interview dulu misalkan, itu ada juga Pak Ustadz ya? Ada teh, jadi ada metode, beberapa metode itu kan. Tadi kalau metodenya portofolio dengan menunjukkan portofolio dari si pembimbing tersebut juga itu sudah layak untuk direkomendasikan kompeten. Tapi misalnya itu kan menjadi prerogatifnya asesor ya, atau kesepakatan para asesor ketika dari bukti-bukti yang ada tidak meyakinkan asesor bahwasanya asesi ini kompeten, jadi bisa dengan cara lain. Berikutnya misalnya dengan tes tulis. Tes tulis. Jadi ini apa pilihan kedua, plan kedua. Betul, karena kan nanti di dalam lembar uji itu ya Teh ya. Nah, jadi di situ ada misalnya observasi gitu kan. Observasi itu bisanya silakan Pak, Bapak boleh berdiri dan bagaimana caranya Bapak ketika memimpin perjalanan sebuah rombongan umroh. Jadi beliau seolah-olah lagi pegang mic di depan bus, di depan jamaah untuk menyampaikan mulai greeting, perkenalan, kemudian penyampaian itinerary atau schedule gitu kan. Nah kemudian hal-hal lainnya, hal-hal yang diperhatikan kan gitu. Nah kemudian setelah itu misalnya juga disuruh untuk menyelesaikan sebuah ujian gitu kan, soal atau pertanyaan-pertanyaan kayak langsung wawancara lisan tadi. ya. Bisa jadi tiga-tiganya bisa, dari bukti-bukti tadi dokumentasi, tes tulis, tes lisan gitu untuk menguatkan. Kenapa? Karena punten bisa jadi kan kalau masalah di foto ya dengan grup siapapun bisa ya Teh. Betul ya. Siapapun bisa kan. Atau diedit misalkan. Nah, gitu kan kalau sekarang makan ya. Atau kita lagi umroh pribadi gitu kan. Di sana ada grup dulu, ada grup lain kan, akhirnya kita dipoto. Bisa jadi kan kayak gitu. Nah, tapi ketika misalnya kita lanjutkan dengan penelusuran berikutnya berupa pertanyaan lisan. Oke, Bapak ini kan dari foto nih, penelusuran foto. Bapak ini di fotonya di depan Masjid Kuba. Ya. Saya ada pertanyaan Pak. Ketika di Masjid Kuba, posisi tempat wudhu laki-laki sama perempuan itu berdekatan atau berjauhan atau berbeda? Kalau misalnya yang tidak punya pengalaman kan, oh itu berdekatan sebelahan-sebelahan. Oh berarti kan nggak kompeten, nggak tahu kan.
pada realitanya kan berjauhan kan ya. Betul. Bahkan bertolak belakang gitu, ini di sini kan gitu, ini masjidnya. Nah, hal kayak gitu tuh penelusuran lebih lanjut disebutnya. Jadi Betul. ada pertanyaan lisan yang di luar dari misalkan kita udah nyiapin soal kayak PNS ya, CPNS Betul. mungkin ya Pak Ustadz. Ada Betul. pertanyaan sesuai dengan template, ternyata ada Betul. lagi pertanyaan yang Betul. beliau udah pengalaman belum, Betul. udah pernah ke sana belum gitu ya Pak Contoh Ustadz. di ininya kayak gini, kita pertanyaan pertamanya gini. Maaf, Ibu, punten, Ibu terakhir umroh bawa grup bulan apa, tahun berapa? Oh, kemarin saya bulan Desember tahun 2024 misalnya gitu. Kita sangat tahu Desember Januari pasti musim dingin kan? Betul, itu mah udah Betul kan? Pasti Ini. musim dingin. Ya? Nah, sehingga pertanyaan berikutnya adalah harus dijawab sesuai dengan kondisi waktu itu kan? betul. Kira-kira sebagai tour leader, apa saja yang perlu dibawa oleh jamaah, yang perlu disampaikan ketika Ibu memandu atau membimbing jamaah umroh di bulan Desember? Otomatis kan yang berkaitan dengan Situasi kondisi cuaca di Betul. sana dan apa yang harus kita perlukan di sana. Betul. Meskipun di Saudi itu musim panas dan sebagainya, tapi kalau pergantian musim kan harus mengetahui ya Pak Ustadz ya. Nah gitu. Gitu. Ibu pernah umroh di bulan Juni nggak misal gitu Iya. kan? Bawa rombongan di bulan Juni. Oh pernah, itu kan musim panas tuh. Nah, itu juga sama. Perlu diedukasi dan ada penjelasan juga ya. Betul. Gitu teh. Baik, Pak Ustadz. Nah mungkin ini ya Pak Ustadz ya. Ini sudah betah Pak Ustadz kalau misalkan ini mah profesi tour leader ini 25 tahun yang Kurang terasa lebih lah ya. sekarang ya. Kurang lebih. Mungkin sudah betah, dan benefit apa yang terasa? Ya udah ini mah jadi profesi saya yang paling nyaman nih gitu Iya. kan. Benefit yang terasa meningkat Pak Ustadz. Sampai tidak mau banting setir gitu kan. Betul. Kecuali kemarin ketika pandemi ya teh. Oh iya betul. Masya Allah. Pandemi tahun 2020 sampai 2021 lah, kurang lebih 1 tahun itu ya emang betul-betul memporak-porandakan semuanya ya, termasuk pariwisata. Iya. Tetapi di balik itu ada hikmahnya kan. Ada hikmahnya saya masuklah ke dunia umroh kan gitu ya. Alhamdulillah dengan perantara dago wisata. Nah, jadi benefit apa yang saya dapatkan menjadi tour leader sampai-sampai saya nggak mau beranjak dari dunia ini, dari dunia tour leader ya. Banyak hal sih teh, banyak hal. Kalau kaitan dengan keuangan misalnya, apakah bisa menghidupi nggak dari seorang tour leader? Sangat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat bisa menghidupi, dinikmati. Tetapi tentu saja kita harus dengan performa kita yang emang menjadikan orang itu tidak mau pindah ke lain hati juga. Betul. Saya tidak mau berpindah ke lain hati kecuali di wisata atau di perjalanan wisata. Nah, pelayanan kita selama kita menjadi seorang tour leader itu menjadikan orang-orang atau wisatawan itu tidak mau berpindah ke lain hati juga. Sehingga alhamdulillah gitu, saya bukan ini menjadi ibro juga ya, atau menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain ya, terutama rekan-rekan tour leader yang baru beranjak ke dunia tour leader. Jadi ketika kita sudah di request sama tamu, bahkan jadwal perjalanan itu disesuaikan dengan jadwal kosong kita, berarti disitulah kita sudah dihargai menjadi seorang tour leader yang profesional. Contoh kayak gini, Dru, tanggal 14 Februari bisa jalan nggak? 5 hari, kemana? Ke Vietnam misal gitu ya. Aduh nggak bisa Pak, ini kebetulan sudah ada jadwal. Kosongnya tanggal berapa di bulan Februari? Saya akhir Februari baru kosong, ya udah kita kondisiin dengan jadwal baru. Nah jadi sampai grup itu mengkondisikan dengan jadwal kita. Gitu ya. Nah, jadi ada timbal balik. Feedbacknya terasa Feedbacknya gitu ya. terasa, ya. Sehingga balik lagi ke masalah benefit. Jadi salah satunya adalah kita banyak belajar teh. Saya banyak belajar, tentu terus terang ya, banyak belajar. Jadi dari rombongan yang anak sekolah sampai pejabat segala macam, kita banyak belajar. Tidak hanya belajar dari para pejabat, kemudian dosen segala macam ya, tapi kita juga belajar dari anak-anak. Ketika kita bawa grup anak-anak, oh berarti kita gaya bicaranya harus seperti apa gitu ya. Kemudian kan belajar lagi tuh. Iya. Kemudian dengan mahasiswa harus seperti apa, dengan pejabat seperti apa, dengan rombongan keluarga-keluarga yang ketemunya ketika perjalanan itu harus seperti apa. Contoh umroh ini.
Iya, betul. Umroh itu kan kayak open trip ya, series ya. Betul. Jadi daftar dari berbagai keluarga, gabung, dan itu yang menjadikan tantangan luar biasa bagi saya ketika bisa menyatukan keanekaragaman jamaah, Karakter juga ya. karakter dari berbagai keluarga, dari berbagai daerah bahkan. Culture ya beda juga. Culture. Beda Betul, segmen, atau misalkan ini orang Jawa, ini orang Solo, pasti beda juga ya, Pak Ustadz. sangat beda, sangat beda pembawaannya. Gitu kan. Tetapi ya kita harus bisa melayani semua tanpa pandang bulu, gitu teh. Sehingga benefitnya adalah dari sisi materi, alhamdulillah, dari sisi pengalaman dan pengetahuan, alhamdulillah bertambah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah silaturahmi teh. Silaturahmi, alhamdulillah memanjangkan rezeki kan. Betul. Iya. Masya Allah, itu yang paling utama ya, Pak Ya, Ustadz ya. betul. Nah itulah teman-teman ya, jadi benefitnya itu bukan hanya sekedar materi, Betul tapi sekali. pengalaman kita pembelajaran pada Lebih dari saat itu. lebih dari itu ya, Pak Ustadz ya. Sangat. Iya, Pak Ustadz. Nah ini Pak Ustadz, mungkin ini satu lagi sebelum closing ya. Ini ada pertanyaan ya. Ya. Mungkin ini bisa di-sharing juga nih sama teman-teman Sobat Dawis ya. Siap. Mungkin menurut Pak Ustadz ya, ini apa tips bagaimana seorang tour leader yang bisa memandu jamaah pemula yang tadi, Betul. ya, apalagi dengan tantangannya belum pernah umroh. Siap. Ya, ini buat tips teman-teman atau Sobat Dawis yang ingin menjadi tour Siap. leader. Nah, itu caranya gimana? Apalagi ini Pak Ustadz kan dari tour leader domestik menjadi ke tour leader umroh kan berbeda ya Pak Ustadz. Betul. Gimana cara penangannya sebelum kita closing? Siap. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus dan sekaligus menantang ya. Menantang ya. Bagus banget. Jadi setiap orang pasti akan mengalami dari yang namanya nol ya, Iya betul. atau dari yang namanya mengawali, mengawali sesuatu, termasuk menjadi tour leader. Makanya saya tidak pernah menganggap ketika ada orang yang belajar itu, oh kamu nggak ada kemampuan, nggak pernah. Karena saya pun pernah mengalami di Titik itu. gitu kan. Pernah mengalami saya tidak tahu apa-apa. Ya, makanya tips triknya adalah yang pertama, ya, ketika kita emang pengen banyak tahu, kita harus banyak mencari tahu, gitu ya. Nah, harus banyak mencari tahu sehingga kita menjadi seseorang yang secara knowledge, ya, kita menjadi seseorang yang kompeten di bidang itu, gitu ya. Nah, kemudian dari sisi kemampuan, nah ini harus diasah terus, harus selalu diasah, sehingga apa nih yang harus kita lakukan adalah bertanya kepada yang senior atau yang pernah lah, yang pernah lebih dulu dari kita masuk ke dunia umroh atau menjadi seorang tour leader. Itu ya, bertanya, jangan malu bertanya, itu aja. Jangan malu bertanya. Nah, kemudian juga kita harus bisa menjaga tabiat ya, harus menjaga sikap di dalam bertugas kita menjadi seorang tour leader. Nah, kemudian kalau secara teknisnya, jadi kalau ada acara pelatihan-pelatihan, ikuti pelatihan dimanapun, kapanpun, berbayar atau tidak, itu akan menjadi investasi yang luar biasa, gitu ya. Baik formal maupun non formal. Yang formal otomatis misalnya diselenggarakan oleh LSP lah, atau diselenggarakan oleh sebuah lembaga, oleh sebuah travel agent. Yang non formal ada di grup, misalnya di grup komunitas yang ngajak kita sharing, ngobrol sambil ngopi-ngopi, gitu kan. Itu bahkan kadang menjadi suatu hal yang mendatangkan kita menjadi seorang tour leader yang dapat dipercaya sama yang lain, gitu kan. Nah, sehingga yang terakhir ya, tips and triknya adalah kita jangan kalau bahasa Sundanya sih pundungan, pundungan Pundungan tuh jangan coba pantang menyerah mungkin Pak Ustadz. betul, jangan gitu. pantang menyerah. Betul, iya, pundungan jangan pantang menyerah ya. Jangan pantang menyerah lah, Intinya gitu ya Pak Ustadz ya. Kenapa? Karena saya merasakan di dunia menjadi tour leader ini ya, dunia tour leader ini adalah dunia yang luar biasa banyak tantangan, gitu kan. Mungkin bisa disebut dalam tanda petik, pas kita masuk, kemudian di situ banyak orang yang lebih banyak berpengalaman, secara tidak langsung, secara nurani kita minder gitu. Mental tuh langsung ini ya Pak Ustadz. Serasa dibully, padahal nggak dibully nih. Tapi karena kita nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa,
Nah, kalau misalnya mentalnya kita nggak kuat, gitu kan, pasti itu teh merasa dibully secara tidak langsung gitu, ya, minder gitu. Nah, itu jangan hilangkan itu. Pokoknya kita berbaur, ya, dan ketika kita ditawarin menjadi tour leader kemanapun, ke daerah manapun, ke negara manapun, padahal itu belum pernah kita kunjungi sama sekali gitu. kita kunjungi, baik sebagai wisatawan, terlebih menjadi seorang tour leader, ikuti saja ya. Ya, laksanakan gitu. Itu apa namanya, tips trik ya. Nggak tahu udah berapa tuh tips triknya. Masya Allah tuh. Jadi kunci utama adalah haus untuk belajar kapanpun, dan let's try. Ayo kita coba. Jangan hanya untuk ya udahlah sekedar planning doang mah ya, gitu kan ya Pak Ustadz ya. Masya Allah ya. Udah 1 jam lebih nih Pak Ustadz. Luar biasa ini. Alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Padahal pertanyaan masih banyak sebetulnya Pak Ustadz. Oh gitu, di WA saja. Di WA saja. Dan teman-teman semuanya boleh langsung di komen-komen aja. Apalagi ini Masya Allah, untuk ilmu dengan Pak Ustadz Badru dalam beliau untuk menangani atau sebagai tour leader umroh, Masya Allah, pengalamannya 25 tahun sampai saat ini ya, Masya Allah. Boleh komen-komen aja teman-teman, atau dikasih like, comment, and subscribe juga ya teman-teman. Pantengin terus, stay tune terus untuk podcast Dago Wisata ya. Ini boleh ada satu pesan untuk teman-teman Dawis, boleh Pak Ustadz sebelum kita closing? Untuk jamaah ya? Boleh jamaah. Oke, baik para jamaah dan para sahabat Dago Wisata, gunakan kesempatan setiap saat untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita akan menjadi tetamu Allah, tetamu Rasulullah. Dan salah satu caranya adalah teman-teman sekalian, jangan menjadi orang yang terdahului oleh orang lain dalam bersedekah di setiap paginya. Perbanyak sholawat dan mintakan doa dari orang-orang terdekat kita, terutama ibu kita. Insya Allah kita akan segera menjadi tetamu Allah bersama-sama dengan Dago Wisata Internasional. Hatur nuhun. Masya Allah. Hatur nuhun Pak Ustadz. Siap, sama-sama. Teman-teman, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz.